Oke, kita langsung ke pusat emas ya. Gimana kabar cash flow pusat emas kok? Amankah di saat emas terjun payung? Nah, menarik sekali nih. Saatnya cerita. Pada saat lebaran kemarin, itu emasnya sebelum lebaran ya, all time high. Iya. Ralat tadi kamu bilang turun 23% ya, dari 5.300 ke 4.000 ya. Itu secara dolar loh. Oke. Kalau secara rupiah lebih loh. Iya benar. Iya kan? Benar. Karena kita lemah kan rupiahnya. Iya, berarti lebih iya. dari 23% tuh harusnya. Nah, apa kabar? Balik lagi, tadi sebelum lebaran, itu emas itu all time high. Terus aku lagi rame-ramenya pusat emas. Gila banget ya waktu itu. Rame banget. Ya udah aku beli-beliin waktu 2.900.000 tuh. Terus biasanya kalau ada lebih dari portfolioku itu aku lempar langsung dong. Lebur, murnikan, lempar orang yang mau gitu kan. Pada saat itu, pada saat all time high aku lempar, nggak bisa. Karena ada kasus nganjuk, inget gak? nggak tahu apa itu kasus nganjuk. Yang kasus Semar lah nganjuk, yang kabar reskrim nangkepin. Oke, implikasinya apa? Implikasinya semua pabrik emas stop buying. Yang sampai sekarang cukim-cukim nggak dibeli itu loh. Nah itu semua stop buying. Jadi ini bukan dari tambang ilegal, peti kan waktu itu yang kasusnya. Penambangan ilegal itu. Aku bilang ini kan dari perhiasan, nggak bisa stop buying semuanya karena pabrik-pabrik itu kan super besar kan, jumbo-jumbo. Nggak mau gara-gara beli emas cuma sekian kilo ke bawah-bawah. Ya udah jadi stop buying semua. Pas di all time high itu stop buying. Jadi otomatis terpaksa aku nahan dong. Terpaksa jadi holder. Terpaksa jadi investor. Terpaksa jadi holder emas kan. Bukan investor, jadinya spekulator kan kalau holder kan. Karena hold panjang, hold dulu kan, spekulator nih, siapa tahu naik lagi gitu. Padahal aku nggak gitu, aku mau lempar, mau portfolio tetap 15, waktu itu jauh banget di atas 15 sudah. Waduh nggak bisa dijual nih, gimana ya? Pabrik semua nggak mau gitu kan. Ya udah hold, akhirnya harus jual, akhirnya aku harus jual IHSG, harus jual apa itu kan, aku nggak mau. Nggak tega, jual IHSG masih turun nggak tega. Gimana ya puter otak? Gadai. Emasnya aku gadai, gila. Emas yang aku beli di pusat emas itu aku gadai. Bukan gadai di pusat gadai. Gadai di Pegadaian. Sama di BSI yang terima gadai itu. Oh, untuk beli lagi? Iya, untuk beli lagi. Untuk beli emas lagi? Kan? Gak bisa di stop kan. Masa pusat emas ada orang jual emas, maaf duit saya habis kan gak mungkin dong. Tapi resume-nya waktu pabriknya udah buka? Iya. Oke. Nah sebelum resume aku cerita dulu. Gadai di Pegadaian ya? Iya. Ditolak. Kenapa? Pegadaiannya lagi penuh, semua orang menggadaikan emasnya karena pabrik stop. Jadi toko-toko emas ini yang nggak punya cash flow juga gadai di Pegadaian. Jadi Pegadaian full all time high juga itu, gila banget di Pegadaian. Aku sampai kontak direkturnya karena kenal kan. Aku kan ketua PPGI, ketua asosiasi ya. Aku kontak tolong lah Pak gadai Pak. Akhirnya, ada alokasi buat Pak Indro ada. Akhirnya boleh gadai. Ya udah untung ditolongin tuh. Jadi dia nerima emasnya waktu itu 2.200.000 ya per gramnya. Ya nggak apa-apa lah, toh juga aku tebus kan. Kalau pabrik waktu itu nawarnya cuma 2 juta, padahal 2.900.000 kan itu waktu itu. Ditawar cuma 2 juta, rugi lah aku. Karena dia itu pun 2 juta dia membatasi satu hari cuma sekian kilo gitu loh. Wah aku nggak mau dong, aku mending hold dong. Kalau hold bisa 29 tuh bisa dijual 2850 harusnya. Benar. Aku hold 2 juta, aku gadai 2.200.000 nggak apa gadaian, dapat duit cash flow, beli terus. Sampai pabrik ini buka. Pada saat pabrik ini buka beli, emasnya dari 29 udah jadi 2,5. Ya itulah. Tapi aku terus-terusan itu nggak bisa tidur. Nah itu mempengaruhi jam tidurku. Dikit lah, nggak banyak. Karena aku masih megang hold emasnya, tapi mempengaruhi. Tidur itu bisa tapi mempengaruhi. Terus aku mikir, apa kesalahanku ya? Tapi aku nggak nge-hold sih, aku nggak spekulasi sih, aku mikir. Aku memang mau lempar, cuma ini karena kondisi aja yang apes banget gitu loh pada saat all time high Indonesia lagi kayak gini. Jadi itu yang membuat ya oke, yang penting aku di jalan yang bener. Aku udah nggak serakah mau hold kepingin 29 naik jadi 4 juta. Karena pada saat 29 itu semua orang bilang bentar lagi 4 juta. Betul. Tapi aku nggak serakah itu. Kalau aku serakah aku hold ini holdnya karena terpaksa keadaan. Ya udah pada saat 2,5 bisa dibuka jual ya rugi lah. Karena pada saat 29 kan belinya 28. Pada saat 28 belinya kan 27 gitu kan, ada spread kan. Betul. Jadi yang beli di 28, 27, 26, 25 ya jual pada saat 25 ya rugi.